Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, saya Vivani Sedabutar dengan MPMB 1A021233 kelas C mata kuliah Hukum Pidana Internasional dengan dosen pengampu Bapak Asep Suherman SHMH. Kali ini saya akan membahas mengenai persamaan dan perbedaan antara pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemandulan, dan sterilisasi secara paksa, serta persamaan dan perbedaan kejahatan konvensional dan internasional. Persamaannya: 1. Semua bentuk kekerasan seksual tersebut termasuk dalam kejahatan HAM berat. Lalu yang kedua, para pelaku kejahatan melibatkan tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan merugikan korban, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis. Yang ketiga, mereka melibatkan pemaksaan atau paksaan terhadap korban untuk melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan atau melanggar kehendak mereka. Lalu yang keempat, semua bentuk kekerasan seksual tersebut dapat menyebabkan trauma jangka panjang pada korban. Adapun perbedaannya yaitu, yang pertama, pemerkosaan adalah tindakan memaksa atau memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan mereka. Kedua, perbudakan seksual adalah tindakan yang melibatkan perdagangan dan eksploitasi seksual seseorang, di mana korban dipaksa untuk melakukan tindakan seksual melalui pemaksaan atau paksaan. Yang ketiga, pelacuran secara paksa adalah bentuk kekerasan seksual di mana seorang dipaksa untuk terlibat dalam kegiatan prostitusi tanpa persetujuan mereka. 4. Pemandulan adalah tindakan memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain tanpa persetujuan mereka. 5. Sterilisasi secara paksa adalah tindakan memaksa atau memaksa korban untuk menjalani prosedur sterilisasi tanpa persetujuan mereka. Penting untuk diingat bahwa semua bentuk kekerasan seksual ini adalah kejahatan serius dan melanggar HAM. Masyarakat harus bekerja sama untuk mencegah dan menghentikan kekerasan seksual, serta memberikan dukungan kepada korban yang telah mengalami kekerasan seksual. Selanjutnya, perbedaan dan persamaan antara kejahatan konvensional dan internasional. Adapun persamaannya yaitu yang pertama, baik kejahatan konvensional maupun internasional adalah tindakan yang melanggar hukum dan dapat merugikan individu ataupun masyarakat. Kedua, keduanya dapat melibatkan pelanggaran HAM dan dapat menyebabkan kerugian fisik, emosional maupun psikologis bagi korban. Ketiga, baik kejahatan konvensional maupun internasional dapat dikenai sanksi hukum dan diadili di pengadilan. Adapun perbedaannya yaitu yang pertama, kejahatan konvensional adalah kejahatan terjadi di dalam batas negara tertentu dan melanggar hukum nasional. Contohnya perampokan, pembunuhan, pencurian, dan penipuan. Lalu yang kedua, kejahatan internasional adalah kejahatan yang melanggar hukum internasional dan dapat melibatkan lebih dari satu negara. Contohnya yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Yang ketiga, kejahatan konvensional umumnya ditangani oleh sistem peradilan nasional. Sedangkan kejahatan internasional dapat diadili oleh pengadilan internasional, seperti Mahkamah Pidana Internasional atau pengadilan ad hoc yang dibentuk untuk mengadili kejahatan tertentu. 4. Kejahatan konvensional biasanya melibatkan individu atau kelompok kecil, sedangkan kejahatan internasional seringkali melibatkan negara atau kelompok bersenjata yang lebih besar. 5. Kejahatan konvensional umumnya diatur oleh hukum pidana nasional, sedangkan kejahatan internasional diatur oleh hukum pidana internasional. Penting untuk dicatat bahwa perbedaan antara kejahatan dan konvensional dapat bervariasi tergantung pada definisi di berbagai yurisdiksi. Namun secara umum, perbedaan tersebut mencakup lingkup geografis, subjek hukum yang terlibat, dan sistem peradilan yang menangani kasus tersebut. Cukup sekian yang dapat saya ucapkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.